Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita SRH Funny Story. Hari ini kita akan berkeliling ke salah satu mahakarya arsitektur paling megah di Indonesia, Candi Prambanan. Tapi, tahukah kamu, kalau di balik kemegahannya, ada sebuah kisah cinta tragis yang melegenda, kisah tentang seorang putri cantik dan pangeran sakti yang melahirkan kutukan abadi. Yap, kita akan membahas legenda Roro Jonggrang dan asal-usul Candi Prambanan yang penuh misteri dan keajaiban. Siapa yang sudah tidak sabar? Jangan kemana-mana ya, kita akan mulai petualangan kita sekarang juga. Siapkan diri kalian untuk terhanyut dalam cerita cinta, pengkhianatan, dan kekuatan gaib dari zaman kerajaan kuno di tanah Jawa. Cerita kita dimulai dari dua kerajaan besar yang saling berseteru, yaitu Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Prabu Damarmoyo dan Kerajaan Boko yang diperintah oleh Prabu Boko, seorang raksasa pemakan manusia. Prabu Damarmoyo memiliki seorang putra yang gagah berani dan sakti mandraguna. Namanya Bandung Bondowoso. Karena ambisi Prabu Boko untuk memperluas wilayahnya, peperangan antara kedua kerajaan ini pun tidak terhindarkan. Pertarungan sengit terjadi dan nasib kedua kerajaan berada di ujung tanduk. Dalam pertempuran dahsyat inilah, Bandung Bondowoso maju sebagai panglima perang kerajaan Pengging. Siap berhadapan langsung dengan kekuatan Prabu Boko yang terkenal kejam dan tak terkalahkan. Puncak pertempuran pun tiba. Bandung Bondowoso berhadapan 1 lawan 1 dengan Prabu Boko. Keduanya sama-sama syukti dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Tapi, dengan kesaktiannya yang luar biasa, Bandung Bondowoso akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Kemenangan ini membawa kerajaan Pengging berhasil menguasai kerajaan Boko. Setelah perang usai, Bandung Bondowoso memasuki istana kerajaan Boko. Di sanalah, di tengah suasana duka, ia melihat seorang putri yang kecantikannya luar biasa. Putri itu adalah Roro Jonggrang, anak dari Prabu Boko yang baru saja ia kalahkan. Seketika, Bandung Bondowoso jatuh cinta pada pandangan pertama. Terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tanpa ragu langsung melamarnya untuk menjadi permaisurinya. Tentu saja, Roro Jonggrang merasa dilema. Di satu sisi, ia membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya dan menaklukkan kerajaannya. Namun di sisi lain, ia takut menolak lamaran seorang pangeran yang begitu sakti. Jika ia menolak mentah-mentah, bisa-bisa rakyatnya celaka. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang pun menemukan sebuah ide. Ia akan menerima lamaran Bandung Bondowoso, tapi dengan satu syarat yang ia anggap mustahil untuk dipenuhi. Sebuah syarat yang dirancang untuk menggagalkan niat pangeran sakti itu. Roro Jonggrang pun berkata kepada Bandung Bondowoso, "Baiklah, Pangeran, aku bersedia menjadi istrimu. Tapi ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Syarat pertama adalah membuat sebuah sumur yang sangat dalam, yang dinamakan Sumur Jalatunda. Syarat kedua, dan ini yang paling berat, adalah membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam." Bandung Bondowoso yang dibutakan oleh cinta dan yakin dengan kesaktiannya, tanpa ragu menyanggupi kedua syarat mustahil tersebut. Ia sama sekali tidak curiga bahwa ini adalah trik Roro Jonggrang untuk menolaknya secara halus. Dengan penuh percaya diri, ia pun memulai pekerjaan pertamanya. Bandung Bondowoso segera memulai pembuatan sumur Jalatunda. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menggali tanah dengan cepat
dan dalam waktu singkat sumur itu pun selesai. Setelah sumur jadi, Roro Jonggrang dengan liciknya meminta Bandung Bondowoso untuk turun ke dasar sumur untuk memeriksanya. Begitu Bandung Bondowoso sampai di dasar, Roro Jonggrang langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun sumur itu dengan batu. Ia berharap Bandung Bondowoso akan tewas terkubur hidup, tapi Roro Jonggrang meremehkan kesaktian sang pangeran. Dengan amarah yang meluap, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari sumur dengan selamat. Meskipun marah karena tipu muslihat Roro Jonggrang, cinta Bandung Bondowoso ternyata lebih besar. Ia memutuskan untuk melanjutkan syarat kedua, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian, Bandung Bondowoso menggunakan kesaktiannya untuk memanggil bala bantuan. Ia memanggil pasukan jin dan makhluk halus dari seluruh penjuru bumi. Dalam sekejap, ribuan makhluk gaib datang dan langsung bekerja di bawah komandonya. Mereka membangun candi dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh manusia. Batu-batu besar terangkat dan tersusun rapi seolah tanpa bobot. Malam itu, lembah Prambanan dipenuhi suara riuh para pekerja tak kasat mata. Dari dalam istana, Roro Jonggrang mengintip proses pembangunan candi dengan perasaan cemas. Ia tidak menyangka Bandung Bondowoso bisa memanggil pasukan jin. Melihat candi-candi mulai berdiri satu persatu dengan begitu cepat. Ia sadar bahwa 1000 candi akan benar-benar selesai sebelum fajar. Kepanikan melandanya. Ia harus segera mencari cara untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Akhirnya, sebuah ide cemerlang kembali muncul di benaknya. Ia segera membangunkan para dayang di istana dan gadis-gadis desa di sekitar Prambanan. Roro Jonggrang punya rencana baru. Sebuah rencana yang akan mengandalkan tipu daya sekali lagi. Roro Jonggrang memerintahkan para dayang dan gadis desa untuk melakukan 2 hal. Pertama, membakar jerami di sisi timur, sehingga langit tampak merah saga seperti fajar yang akan menyingsing. Kedua, ia menyuruh mereka untuk menumbuk lesung, alat penumbuk padi tradisional. Suara riuh lesung yang ditumbuk bertalu-talu ini adalah penanda bagi para petani untuk bangun dan memulai aktivitas di pagi hari. Rencana ini berhasil. Ayam jantan mulai berkokok, terkecoh oleh cahaya kemerahan di ufuk timur dan suara lesung yang ramai. Para jin yang sedang bekerja pun panik, mengira hari sudah pagi. Mendengar ayam berkokok dan melihat semburat merah di langit, para jin dan makhluk halus pun ketakutan. Mereka mengira fajar benar-benar telah tiba. Mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan menghilang kembali ke alamnya, meninggalkan candi-candi yang belum genap 1000. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah melihat pasukannya pergi. Saat ia menghitung candi yang telah selesai dibangun, ternyata jumlahnya baru ke 999, hanya kurang 1 candi lagi untuk memenuhi syarat Roro Jonggrang. Ia sadar, ini pasti ulah licik Roro Jonggrang lagi. Dengan amarah yang memuncak, Bandung Bondowoso menghampiri sang putri. Kemarahan Bandung Bondowoso sudah tak terbendung lagi. Ia merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Dengan tatapan penuh murka, ia berkata pada Roro Jonggrang, "Kau telah curang, Roro Jonggrang. Aku hanya butuh 1 candi lagi, maka kaulah yang akan menggenapinya." Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso pun mengutuk Roro Jonggrang. Seketika tubuh sang putri menjadi kaku dan perlahan berubah menjadi batu. Roro Jonggrang pun menjadi arca, melengkapi candi yang ke-1000. Konon, arca itulah yang kini kita kenal sebagai arca Dewi Durga di dalam salah satu candi utama di kompleks Candi Prambanan. Itulah akhir tragis dari kisah cinta Roro Jonggrang.
sebuah legenda abadi yang menyelimuti kemegahan Prambanan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.